Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan mempresentasikan tentang efek dilutif dan laba per saham. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Indriana Jayaningrum, NPM akhir saya 317. Masuk pada materi yang pertama, yaitu sekuritas dilutif. Sekuritas dilutif ini adalah instrumen keuangan yang dapat dikonversi menjadi saham biasa. Di mana biasanya sekuritas dilutif ini disebut dilutif karena saat dikonversi akan menambah jumlah saham beredar sehingga menurunkan earning per share atau EPS. Nah, contohnya ada 3. Yang pertama utang konversi, saham preferen konversi, waran saham, dan opsi saham. Nah, tujuan dari penerbitan ini adalah agar mendapatkan modal ekuitas dengan cara yang lebih fleksibel dan biaya yang lebih rendah. Kemudian ada utang dan ekuitas. Instrumen keuangan ini dapat bersifat liabilitas atau ekuitas. Saham biasa dan saham preferen yang tidak dapat ditebus diklasifikasikan sebagai ekuitas karena tidak memiliki kewajiban pembayaran. Nah, beberapa instrumen memiliki sifat ganda atau compound instrumen. Misalnya ada obligasi konversi yang merupakan gabungan antara utang dan ekuitas. Yang kedua ada waran saham yang diterbitkan bersama dengan obligasi. Nah, isu utama di sini adalah klasifikasi instrumen dan dampaknya terhadap laba per saham. Selanjutnya ada utang konversi. Nah, utang konversi sendiri adalah obligasi yang dapat ditukar dengan saham biasa perusahaan. Nah, tujuan penerbitan dari utang konversi ini sendiri ada 2. Yang pertama ada menambah modal ekuitas tanpa kehilangan kendali. Yang kedua, mendapat pembiayaan dengan tingkat bunga yang lebih rendah. Pada akuntansi dicatat sebagai instrumen majemuk, dipisahkan antara liabilitas dan ekuitas menggunakan metode dengan dan tanpa. Penyelesaiannya dapat berupa pelunasan, konversi pada saat jatuh tempo, konversi sebelum jatuh tempo, atau pembelian kembali. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rafael Tirtaditya dengan NIM akhir 205. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang saham preferen konversi, termasuk opsi bagi pemegang sahamnya untuk mengonversi saham preferen yang dimiliki menjadi sejumlah saham biasa tetap. Perbedaan utama antara akuntansi obligasi konversi dan saham preferen konversi terletak pada klasifikasinya. Saham preferen konversi dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas. Jadi ketika saham preferen konversi atau dibeli kembali, tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui. Alasannya adalah perusahaan tidak mengakui keuntungan atau kerugian yang terkait dengan transaksi dengan pemegang saham yang ada. Baik, di sini kita lanjut kepada contoh soal. Di sini Imar Akhir menerbitkan 1000 lembar saham preferen konvertible dengan nilai nominal 1 euro per lembar. Saham-saham tersebut diterbitkan dengan harga 200 euro per lembar. Nah, di sini untuk jurnal entry-nya didapatkan bahwa kas di bagian debit yaitu didapatkan 200.000 euro yang di mana didapatkan dari 1000 lembar dikali 200 euro yang mana itu harga pasar, dan di bagian kredit ada modal saham preferen yaitu sebesar 1000 didapat dari nilai wajarnya yaitu 1 euro dikali 1000 lembar, dan di sini premi saham ekuitas konversinya yaitu sebesar 200.000 dikurangkan 1000 yang didapatkan yaitu 199.000 euro. Nah, di sini digunakan untuk mencatat penerbitan saham preferen konversi. Nah, selanjutnya jika setiap saham dikonversi menjadi 25 saham biasa dengan nilai nominal 2 euro yang memiliki nilai wajar 410.000 euro, berikut jurnal entry untuk mencatat konversi tersebut. Nah, di sini di bagian debit modal saham preferen yaitu sebesar 1000 dan juga premi saham ekuitas konversi yaitu sebesar 199.000 di bagian debit, dan untuk di bagian kredit modal saham biasa yang didapat dari 1000 lembar dikali 25 saham biasa yang dikonversikan dan dikalikan dengan nilai wajarnya yaitu nilai nominalnya yaitu 2 euro yang didapatkan menjadi 50.000 euro. Sedangkan untuk premi saham biasanya yaitu sebesar 150 euro, dan ini digunakan untuk mencatat konversi saham preferen yang konvertible. Nah, selanjutnya Marcel menggunakan metode nilai buku dan tidak mengakui keuntungan atau kerugian atas konversi tersebut.
Oleh karena itu, nilai wajar saham bisa diabaikan. Jika saham preferen konversi dibeli kembali pada nilai wajarnya, alih-alih dikonversi, perusahaan membuat entry sebagai berikut, di mana di sisi debit modal saham preferen yaitu sebesar 1.000 euro dan premi saham ekuitas konversi sebesar 199.000 euro di sisi debit. Di sisi kredit laba ditahan yaitu sebesar 210.000 euro dan kas sebesar 410.000 euro. Nah, di sini digunakan untuk mencatat pembelian kembali saham preferen konversi. Saya tidak melaporkan keuntungan atau kerugian atas pembelian kembali saham tersebut. Kelebihan pembayaran di atas nilai buku saham preferen konvertible seringkali didebit ke laba ditahan dengan asumsi bahwa kelebihan dividen dibayarkan kepada pemegang saham preferen untuk memfasilitasi pembelian saham kembali. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Made Krisna Prastia Arana, NPM 315. Di sini saya akan menjelaskan mengenai waran saham. Yang dimana waran adalah sertifikat yang memberikan hak pemegang saham untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Penerbitan waran atau opsi untuk membeli saham tambahan biasa timbul dalam 3 situasi. Yang pertama, ketika mengeluarkan berbagai jenis efek seperti obligasi atau saham preferen, perusahaan sering memasukkan waran untuk membuat efek lebih menarik dengan memberikan insentif dorongan ekuitas. Yang kedua yaitu ketika penerbitan saham biasa tambahan. Pemegang saham lama memiliki hak untuk memesan efek terlebih dahulu untuk membeli saham biasa yang pertama. Perusahaan juga dapat menerbitkan waran sebagai bukti atas hak itu. Yang ketiga yaitu perusahaan memberikan waran sering disebut dengan opsi saham kepada eksekutif dan karyawan sebagai bentuk kompensasi. Oke, selanjutnya yaitu waran saham yang diterbitkan dengan efek lainnya. Yang dimana waran yang diterbitkan dengan efek lainnya pada dasarnya opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa pada harga tetap. Secara umum, umur waran adalah 5 tahun, tetapi kadang-kadang 10 tahun. Perusahaan dapat mengeluarkan 2 waran. Yang pertama, waran yang dapat dipisahkan dengan utang, di mana perusahaan bisa melepas atau dipisahkan dari saham biasa dan diperdagangkan sebagai efek yang terpisah. Nah, yang kedua yaitu waran yang tidak dapat dipisahkan dengan utang, yang dimana berarti waran tidak dapat dipisahkan dari utang. Oke, selanjutnya yaitu hak untuk berlangganan saham tambahan. Hak saham adalah hak istimewa yang dimiliki oleh pemegang saham lama untuk memesan efek terlebih dahulu dan membeli saham baru yang diterbitkan sesuai dengan jumlah kepemilikannya. Hak ini juga memungkinkan pemegang saham lama untuk membeli saham dengan harga di bawah nilai pasarnya. Oke, sebelum lanjut ke materi berikutnya, di sini saya akan mengenalkan diri kembali terlebih dahulu. Nama saya Rafael dengan NPM akhir 205. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi rencana kompensasi saham. Nah, bentuk waran ketiga muncul dari rencana kompensasi saham untuk membayar dan memotivasi karyawan yang memberikan karyawan kunci opsi, yaitu opsi untuk membeli saham biasa pada harga tertentu selama jangka waktu tertentu. Nah, rencana kompensasi jangka panjang dibutuhkan untuk membangun loyalitas perusahaan di antara karyawan kunci dengan memberikan mereka kepemilikan, yaitu berupa pembelian saham dengan harga di bawah nilai pasar. Nah, rencana ini disebut sebagai rencana kompensasi berbasis saham. Nah, pada dasarnya, saham memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menerima saham jika kinerja perusahaan memuaskan. Nah, ukuran kinerja ini yang berfokus pada peningkatan jangka panjang yang mudah diukur dan yang menguntungkan perusahaan tentunya. Nah, seperti peningkatan laba bersaham, pendapatan, harga saham, maupun pangsa pasar. Materi selanjutnya yaitu pengukuran kompensasi saham. Tanggal karyawan menerima opsi untuk membeli saham disebut sebagai tanggal pemberian. Nah, metode yang mengukur biaya kompensasi berdasarkan selisih harga pasar saham atas harga pelaksanaannya pada tanggal pemberian disebut metode nilai intrinsik. Nah, di sini nilai intrinsiknya adalah perbedaan antara harga pasar saham dan harga pelaksanaan opsi pada tanggal pemberian.
Nah, dengan metode ini, perusahaan tidak akan mengakui beban kompensasi apapun terkait opsi karyawan karena pada tanggal pemberian, harga pasar itu sama dengan harga pelaksanaan. Ada juga metode lain yang mendasarkan biaya opsi saham karyawan pada nilai wajar dari opsi saham yang diberikan, yang biasanya disebut sebagai metode nilai wajar. Materi berikutnya, pengakuan kompensasi saham. Dalam menentukan biaya berdasarkan metode nilai wajar, perusahaan menghitung total biaya kompensasi berdasarkan nilai wajar opsi yang diharapkan akan diberikan pada tanggal pemberian opsi tersebut kepada karyawan. Tidak ada penyesuaian yang dilakukan setelah tanggal pemberian sebagai respon terhadap perubahan harga saham selanjutnya, baik naik maupun turun. Nah, alokasi biaya kompensasi, perusahaan mengakui beban kompensasi pada periode di mana karyawannya melakukan layanan yang disebut sebagai periode masa bakti. Nah, periode layanan ini adalah periode vesting, yang dimana vesting adalah proses memperoleh kepemilikan penuh atas saham, yaitu waktu antara tanggal pemberian dan tanggal vesting. Nah, biasanya di sini perusahaan memberikan periode vesting yaitu sekitar 5 tahun. Jadi, kalau karyawan keluar sebelum 5 tahun, maka mereka tidak mendapatkan hak vesting, yaitu hak untuk membeli saham di bawah nilai pasar. Nah, lanjut. Oleh karena itu, perusahaan menentukan biaya kompensasi total pada tanggal pemberian dan dialokasikan ke periode-periode yang diuntungkan oleh layanan karyawan. Jika opsi tidak digunakan atau expired, saldo premi opsi dipindahkan ke akun premi saham opsi kadaluarsa. Nah, materi berikutnya di sini ada saham terbatas. Biasanya saham terbatas diberikan langsung kepada karyawan, tetapi tidak boleh dijual ataupun digunakan hingga vesting terjadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, berikutnya, nilai saham terbatas tidak pernah menjadi tidak bernilai dan juga biasanya menghasilkan dilusi yang lebih sedikit bagi pemegang saham yang ada. Akuntansinya mirip dengan nilai opsi. Nilai wajar diukur pada tanggal pemberian, lalu dialokasikan selama periode vesting. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, jika karyawan keluar sebelum vesting, maka jurnal beban kompensasi itu dibalik. Untuk materi berikutnya, ada rencana pembelian saham karyawan, yang dimana memberikan semua karyawan kesempatan berupa membeli saham dengan harga diskon, yaitu harga di bawah nilai pasar. Nah, selisih antara harga pasar dan harga diskon dianggap sebagai beban kompensasi karyawan oleh perusahaan. Nah, pencatatannya, rencana pembelian saham karyawan dicatat sebagai penerbitan saham biasa, ditambah premi, ditambah biaya kompensasi, yang mana dalam entry jurnalnya adalah sebagai berikut. Kas, ini sebagai contoh ya, kas 64.000 lembar dikali 24 euro dapatkan 1.536.000. Nah, beban kompensasinya yaitu 64.000 lembar dikalikan dengan nilai wajarnya yaitu 6 euro yang didapatkan sebagai 384.000. Nah, di sini sebagai sisi debit ya. Untuk sisi kreditnya, modal saham biasa yaitu 64.000 dikali 1 euro didapatkan 64.000. Sedangkan untuk premi saham biasanya didapatkan 1.856.000. Selanjutnya ada EPS dasar atau laba per saham dasar. Definisi laba per saham adalah yaitu laba yang dihitung hanya dengan memperhatikan jumlah saham biasa yang beredar saat ini. Nah, laba ini memiliki rumus yaitu EPS dasar sama dengan laba bersih dikurangi dividen per saham preferen per rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Dengan catatan satu, tidak memperhitungkan ada instrumen keuangan yang dapat menambah jumlah saham atau opsi waran, obligasi, atau saham preference konversi. Contoh soalnya, jika laba bersih sebesar 500 juta, dividen preference sebesar 50 juta, dan saham biasa beredar sebesar 900.000 lembar, dikerjakan sebagai berikut. 500 juta dikurangi 50 juta per 900.000, yaitu 500 rupiah per lembar. Selanjutnya ada EPS dilusi atau laba per saham dilusi, yaitu laba yang dihitung dengan memperhitungkan kemungkinan penambahan saham biasa dari instrumen yang dapat dikonversi atau efek dilutif. Tujuannya yaitu memberikan gambaran yang lebih realistis atau konservatif karena bisa saja jumlah saham di masa depan akan bertambah. Instrumen yang berpotensi menjadi dilutif yaitu opsi saham karyawan, waran, obligasi konversi,
dan saham preferen konversi. Nah, rumus umum yang digunakan untuk menghitung EPS dilusi yaitu laba bersih dikurangi dividen preferen plus penyesuaian dibagi saham biasa beredar plus potensi saham dilutif. Nah, ada juga contoh soal yang akan saya sampaikan di sini yaitu dari data PT Maju Jaya. Laba bersih setelah pajak yaitu sebesar 800 juta, dividen preferen sebesar 100 juta, jumlah saham biasa beredar sebesar 400.000 lembar, obligasi konversi sebesar 100 juta dengan bunga 10% per tahun dan dapat dikonversi menjadi 50.000 saham. Dan yang terakhir adalah tarif pajak sebesar 25%. Baik, saya akan menjelaskan contoh soal yang tadi. EPS yang pertama hitung EPS dasar. EPS dasar sebesar 800 juta dikurangi 100 juta dibagi 4.000 ditemukan sebesar 1.750 per saham. Yang kedua hitung penyesuaian laba. Bunga obligasi sebesar 100 juta dikali 10% dan ditemukan 10 juta. Setelah itu kita menghitung laba setelah pajak, yaitu dengan cara 10 juta dikali 1 dikurangi 25% yang menjadi 75% dan ditemukan laba setelah pajak yaitu 7.500.000. Jadi laba yang ditambah sebesar 7.500.000 bila obligasi dikonversi. Yang ketiga, hitung jumlah saham baru. Saham lama sebesar 4.000, saham baru yang telah dikonversi sebesar 50.000. Jadi total saham setelah dikonversi adalah sebesar 450.000. Yang terakhir yaitu hitung EPS dilusi. Dengan cara 700 juta ditambah 7.500 dibagi 4.000 plus 50.000 dan ditemukan hasil sebesar 1.572.000. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal Excel N16 4. Di sini soalnya pada tanggal 1 Januari 2022, Lin PLC menerbitkan obligasi konversi dengan nilai nominal 50.000 di pasar dengan harga 60.000. Obligasi ini dapat dikonversi menjadi 6.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 1 per lembar. Obligasi ini berjangka waktu 5 tahun dan memiliki tingkat bunga tetap sebesar 10% yang dibayarkan setiap tahun. Tingkat bunga pasar untuk obligasi non-konversi serupa pada tanggal 1 Januari 2022 adalah 8%. Komponen liabilitas obligasi dihitung sebesar Rp53.993. Jadwal amortisasi obligasi berikut disediakan untuk obligasi ini. Di sini ada tabel dan instruksinya. Yang A, buatlah jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi konversi pada tanggal 1 Januari 2022, yaitu jurnalnya kas pada debit sebesar 60.000, pada utang obligasi sebesar 53.993 itu ditaruh di kredit dan opsi konversi saham itu juga di kredit sebesar 6.007. Terus yang B, instruksinya buatlah jurnal untuk mencatat pembayaran bunga pada tanggal 31 Desember 2023, yaitu jurnalnya beban bunga di debit sebesar 4.265 dan utang obligasi sebesar 735 di debit, pada kas di kredit sebesar 5.000. Lalu untuk yang soal C, asumsikan bahwa obligasi dikonversi pada tanggal 31 Desember 2024. Nilai wajar komponen liabilitas obligasi ditetapkan sebesar €54.000 pada tanggal 31 Desember 2024. Buatlah jurnal untuk mencatat konversi tersebut pada tanggal 31 Desember 2024. Asumsikan bahwa akrual bunga terkait tahun 2024 telah dicatat. Jadi yang pertama kita menghitung premi saham ekuitas konversinya yaitu 60.000. Ini harganya dikurangi dengan jumlah pembawaan obligasinya yang awal yaitu 53.993 itu dikurangin jadi hasilnya 6.007 untuk premi saham ekuitas konversinya di sebelah debit. Lalu kemudian ada utang obligasi juga di sebelah debit, nilai tercatat pada 31 Desember 2024 itu
51.783. Lalu untuk kreditnya ada modal saham biasa sebesar 6.000 euro dan premi saham biasanya yaitu 51.790. Lalu kemudian soal D, asumsikan bahwa obligasi konversi dibeli kembali pada tanggal 31 Desember 2024 seharga 55.500. Alih-alih dikonversi sebagaimana ditunjukkan, komponen liabilitas obligasi ditentukan sebesar 54.000 pada tanggal 31 Desember 2024. Asumsikan bahwa aktual bunga terkait tahun 2024 telah dicatat. Jadi untuk jurnalnya, kita menghitung komputasi untung atau ruginya. Jadi nilai sekarang dari komponen liabilitas itu adalah 54.000. Lalu nilai tercatat komponen liabilitasnya yaitu 51.783. Jadi kerugian atas pembelian kembali itu ada 2.217. Lalu ada penyesuaian ekuitas, nilai wajar utang konversinya itu 55.500. Lalu komponen liabilitasnya itu tadi ada 54.000. Jadi nilai wajar komponen ekuitasnya adalah 1.500. Lalu untuk jurnalnya ada utang obligasi di sebelah debit sebesar 51.783. Lalu ada premi saham ekuitas konversi itu ada 1.500 dan kerugian atas pembelian kembali ada 2.217. Lalu di sebelah kreditnya ada kas sebesar 55.500. Lalu untuk soal yang E, asumsikan obligasi tersebut jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2026 dan Lin membeli kembali obligasi tersebut. Siapkan entry untuk mencatat transaksi ini. Jadi untuk jurnalnya, yang pertama kita jurnal bunganya dan utang obligasi. Jadinya beban bunganya itu ada 4.074 itu ada tercatat beban bunga pada 31 Desember 2026. Lalu untuk utang obligasinya ada 926. Lalu untuk kasnya itu ada 5.000. Lalu untuk jurnal utang obligasinya itu ada utang obligasi sebesar 50.000 tercatat. Lalu ada kas di sebelah kredit sebesar 50.000. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal Excel pada nomor E1612. Jadi pada tanggal 1 Januari 2022, Magila SA memberikan 20.000 opsi saham kepada karyawan dengan harga pelaksanaan 25 per lembar dan nominal 10. Lalu periode vesting atau hak opsi yaitu 2 tahun dari tahun 2022 sampai dengan 2023. Lalu total beban kompensasi yaitu 400.000 yang dimana dialokasikan selama periode vesting. Selanjutnya periode eksekusi yaitu 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2028 yaitu 5 tahun. Selanjutnya 1 April 2023 yaitu 3.000 opsi dibatalkan karena karyawan resign atau harga pasar saat itu 35, dan pada tanggal 31 Maret 2024 yaitu 12.000 opsi dieksekusi saat harga pasar 40 dan sisa opsinya yaitu 5.000 atau opsi tidak dieksekusi. Dan jurnalnya yaitu di sini ada pembebanan beban kompensasi pada tahun 2022 yaitu 200.000, biaya kompensasi 200.000 dan premi saham opsi saham yaitu 200.000. Pada tahun 2023 170.000 dan penyesuaian karena 3.000 opsi dibatalkan, yaitu biaya kompensasi 170.000 dan premi saham opsi saham yaitu 170.000. Selanjutnya pembatalan opsi saham yaitu 3.000 opsi dan premi saham opsi sahamnya yaitu 30.000 dan biaya kompensasinya 30.000. Selanjutnya eksekusi opsi saham yaitu 12.000 opsi dan karyawan bayar 12.000 dikali 25 yaitu sama dengan 300
dan nilai nominal 12.000 dikali 10 yaitu 120.000, dan sisanya itu masuk ke agio atau premi saham. Yaitu terdapat kasnya 300.000 dan premi saham opsi sahamnya 240.000. Lalu modal saham biasa yaitu 120.000 dan agio saham atau tambahan modal yaitu 420.000. Dan sisa 5.000 opsi tidak dieksekusi karena tidak ada jurnal, hanya dicatat sebagai opsi kadaluarsa. Di sini poin pentingnya yaitu beban kompensasi dihitung berdasarkan nilai wajar opsi saat diberikan, lalu dialokasikan sepanjang periode vesting yaitu 2 tahun. Dan jika ada opsi dibatalkan, misalnya karena karyawan keluar, maka beban kompensasi disesuaikan. Dan saat opsi dieksekusi, perusahaan menerima kas sebesar harga pelaksanaan, menambah modal saham biasanya yang disebut dengan nilai nominal, dan sisanya masuk ke agio saham. Dan opsi yang tidak dieksekusi pada akhirnya kadaluarsa tanpa jurnal tambahan. Saya Aisyah Megawati dengan MPM akhir 322 akan membahas mengenai jawaban dari soal chapter 16-17. Jadi yang pertama itu diminta tentang tentukan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar untuk tahun 2022. Ya, seperti yang sudah saya berikan jawabannya di tabel ini, jadi sepanjang tahun itu ada beberapa peristiwa yang mempengaruhi jumlah saham seperti penerbitan saham baru, dividen saham, pembelian kembali, stock spill, dan ratio saham. Karena tiap peristiwa itu terjadi di waktu yang berbeda, kita itu perlu menimbangnya dengan fraksi tahun. Hasil akhirnya itu tertera di tabel itu adalah 1.939 lembar saham. Nah, angka ini tuh penting karena dipakai sebagai pembagi dalam menghitung EPS. Lalu yang kedua itu untuk laba bersaham atau EPS dasar. Rumusnya itu adalah laba bersih dibagi dengan rata-rata saham beredar. Ini juga udah ada saya tampilkan, yaitu 3.256.000.000 yen dibagi dengan 1.939 rata-rata sahamnya, yaitu hasilnya itu adalah 1.679,22 yen. Lalu yang ketiga itu ada EPS setelah dikoreksi. Nah, ini tuh ada penyesuaian sebesar 900.000 yen, sehingga laba bersih itu dikurangi dulu. Setelahnya itu dihitung ulang. EPS-nya menjadi 1.678,75 yen. Walaupun selisihnya kecil, koreksi ini tuh membuat angka lebih akurat. Selanjutnya, yang terakhir itu pemisahan laba dari operasi berlanjut dan operasi yang dihentikan. Kalau kita hanya lihat laba bersih, itu kan hasilnya 1.679 yen per saham. Tapi kalau dipisahkan, terlihat bahwa dari operasi berlanjut, perusahaan itu sebenarnya menghasilkan 1.902 yen per sahamnya. Sedangkan kerugian dari operasi yang diberhentikan adalah 223 yen per sahamnya. Jadi totalnya kembali ke laba bersih itu sebesar 1.679 yen per sahamnya.